Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat jumpa pada perkuliahan aplikasi komputer ya. Ini mungkin mata kuliah yang baru yang saya ampu di Prodi Adbis ya. Kebetulan saya diamanahi oleh Pak Tanzil untuk mengampu dua kelas di mata kuliah ini. Ya. Eh, dan saya diskusi dengan Prodi Adbis bahwa keinginannya adalah bagaimana output perkuliahan ini bisa mensukseskan teman-teman nanti eh, pada uji kompetensi komputer dasar atau uji kom ya yang diselenggarakan di eh, untuk lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, eh, banyak ternyata kasus dari yang sebelumnya eh, waktu ikut uji kom tanpa dimasukkan materi-materi di perkuliahan ternyata banyak mahasiswa yang kesulitan dalam lulus dalam ujian kompetensi tersebut. Makanya nanti di perkuliahan ini kita akan sedikit mengulas juga materi-materi yang bisa membantu kalian untuk eh, menyelesaikan uji kom itu. Oke, mungkin sebelumnya akan saya perkenalkan diri. Eh, Share. Ya, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum tahu saya di Adbis ya. Kalau di FKIP pasti sudah eh, sedikit tahu, eh, pernah jumpa dengan saya. Oke. Nama saya Arif Yudianto. Mungkin asalnya bukan dari Tanah Sunda, tapi dari kota Jawa Timur, kota kecil di Jawa Timur, yaitu di Malang. Background pendidikannya di teknologi pembelajaran dan saat ini mengajar di pendidikan teknologi informasi. Mungkin teman-teman kalau pengen jumpa dan sebagainya nanti bisa ke Prodi Teknologi Informasi. Ya, di gedung G ya. Itu sedikit tentang eh, background saya dan kesibukan saya saat ini. Tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan belajar terkait tentang aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman untuk eh, apa bekerja atau mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Kita akan sharing-sharing juga. Saya tidak menutup kemungkinan untuk kita berdiskusi ya. Eh, di awal pertemuan ini saya tidak bisa bertemu secara langsung karena memang di hari Kamis itu press dengan jadwal perkuliahan saya. Nanti mungkin kita atur lagi waktunya. Entah itu hari Senin, Selasa, sama Jumat saya agak kosong. Tapi kalau Rabu sama Kamis saya tidak bisa mengajar di hari itu. Mungkin ya kalau memang terpaksa tidak bisa mengajar langsung, saya akan gunakan learning management system ini untuk menyampaikan materi-materi yang ingin saya sampaikan. Gitu ya. Oke, di perkuliahan yang akan kita lakukan selama satu semester ini tidak luput dengan nama mata kuliahnya yaitu aplikasi komputer. Ada beberapa aplikasi atau software yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya. Apalagi sekarang eranya kecerdasan buatan AI, kita akan coba menguji kecerdasan mereka untuk bisa membantu pekerjaan kita. Ya, saya tidak mm, apa ya, tidak melarang Anda menggunakan itu. Ya. Anda bisa menggunakan itu, memang eranya sudah saatnya Anda bekerja sama dengan AI. Tapi jangan sampai AI ini bisa melemahkan kemampuan Anda sebagai manusia yang cerdas. Gitu ya. Eh, Jangan 100% juga percaya dengan pekerjaan AI karena algoritmanya ternyata banyak yang miskomunikasi atau informasinya tidak
eh, tidak tepat ya, eh, tidak sesuai data-datanya. Nah, itu perlu koreksi kita sebagai manusia untuk mencari tahu di mana letak kesalahan itu dan memperbaikinya. Seperti itu. Oke. Nanti kita juga bicara tentang gimana kecerdasan komputer saat ini. Ya, mungkin Anda pengguna eh, komputer PC, komputer handphone ya. Sebenarnya komputer itu tidak hanya lingkupnya sebuah laptop atau sebuah PC ya. Ya dulu-dulu itu kalkulator itu juga bentuk komputer dulu. Makanya karena dia hanya bisa memproses sebuah eh, angka, ya kasihlah nama kalkulator. Handphone pun juga itu produk komputer karena dia bisa dibawa kemana-mana dan bisa dipegang dan bisa dipakai komunikasi, dikasihlah namanya handphone. Ya, banyak cabangnya komputer, produk komputer itu digunakan untuk apa saja, gitu ya. eh di era saat ini ya, eh, saya tidak apa ya, saya yakin ya Anda pasti sudah familiar dengan yang namanya teknologi ya, teknologi ya. Apalagi Anda mungkin generasi Z ya saat ini ya sudah lahir sudah berdampingan dengan itu ya, beda dengan saya yang mungkin di era saya waktu kecil eh, belum ada ya teknologi itu. Ya ada, teknologi itu kan bukan hanya eh, sebuah perangkat keras atau perangkat lunak ya. Kalau zaman dulu teknologi itu ya sebuah sistem, sebuah eh, apa manajer, manajemen dan sebagainya itu juga sebuah ide dan sebagainya itu juga teknologi sebenarnya. Cuman sekarang teknologinya berbasis digital, terus jadinya ada komponen-komponen elektronika dan sebagainya. Akhirnya yang orang dinyatakan teknologi adalah sebuah sistem sistem apa elektronika yang bekerja ya secara otomatis ya. Itu sekarang rata-rata mindsetnya orang-orang terkait teknologi adalah hal itu. Oke, nanti di pertemuan awal ini kita hanya sekedar sharing dulu, teman-teman sudah sejauh mana nanti kita akan belajar tentang aplikasi dan nanti tolong direspon video ini dengan tanggapan. Kira-kira aplikasi apa sih yang sering Anda gunakan di saat perkuliahan di eh, jurusan Anda atau ADBIS ya. Kalau di ADBIS itu apa saja? Mungkin saya akan coba eh, apa ya mempelajari juga. Ya. Kalau sementara ini saya kan ngajar di FKIP ya. Udah kalau FKIP tentang media pembelajaran rata-rata ya kita akan belajar tentang Canva, tentang eh, apa kuisis ya, apa asesmen-asesmen digital gitu ya yang terus pakai beberapa aplikasi-aplikasi yang membantu tentang pembelajaran gitu ya. Tapi kalau di ADBIS saya rasa terkait tentang manajemen bisnis ya, ya itu mungkin ada aplikasi-aplikasi yang menarik untuk akan kita bahas dan kita akan membaca tren eh, bisnis yang dengan bantuan eh, aplikasi digital gitu ya. Ya, itu nanti kita akan coba bahas sedikit dan yang akan utama akan mempelajari eh, komputer Office ya. Di sini ada Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Saya yakin Anda juga pernah sering menggunakan mungkin dari SD atau SMP sudah ada mapel itu ya, sudah mempelajari di mata pelajaran TIK mungkin di sekolahnya waktu itu. Cuman nah karena mungkin istilahnya aja di uji kom itu yang kurang familiar, Anda kesulitan. Dan mungkin jarang digunakan juga. Rata-rata teman-teman ya kalau Microsoft Word sudah terbiasa, tapi kalau Excel ternyata banyak yang
yang masih kesulitan belajar Excel. Ya, gitu. Ini contohnya aja, saya akan bukakan webnya nanti kalau teman-teman mau daftar uji kom, ya bisa di webnya sini, ya di webnya eh, di webnya uji kom ya umi.my.id. Saya perlihatkan data yang ternyata banyak loh yang tidak lulus di sini. Statistikanya yang lulus itu kemarin yang daftar ya ada 228, yang tidak lulus itu 120, hampir setengahnya ya, banyak yang tidak lulus. Dan kita lihat di Adbis, Adbis ya. Nah, peserta yang daftar 171, yang lulus itu 81 dan 32 ini belum bisa lulus dan harus mengulang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada mata kuliah ini mungkin bisa diingat-ingat, biar nanti waktu ikut uji kom Anda bisa mendapatkan hasil yang eh, lebih baik dan nggak perlu mengulang-ulang gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sapaan perkuliahan awal ini, teman-teman. Ya, silahkan nanti ditulis di kolom tanggapan kira-kira aplikasi apa yang mungkin bisa kita pelajari ya bersama. Nanti sharing-sharing teman-teman kalau yang sudah eh, punya keahlian di aplikasi, mungkin tentang bisnis dan sebagainya, bisa sharing di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa luring atau bisa ketemu secara langsung. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.